Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update aplikasi pinjaman online legal yang mempunyai diisi lapangan per bulan Desember 2022. Kalau di video sebelumnya saya update aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang tidak mempunyai diisi lapangan. Nah, di video kali ini saya akan update aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang mempunyai diisi lapangan. Dan untuk aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang cukup besar dan juga cukup populer ya. Makanya tidak heran kalau untuk aplikasi-aplikasi ini sudah memiliki diisi lapangan di beberapa kota. Lalu apa saja sih nama aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang mempunyai diisi lapangannya? Simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi Tunaiku. Nah, untuk aplikasi Tunaiku ini diisi lapangannya merata di seluruh kota besar, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Nah, buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi Tunaiku yang sering menanyakan apakah ada diisi lapangannya, sampai bulan Desember kali ini aplikasi Tunaiku ini untuk diisi lapangannya sudah merata di seluruh kota besar. Yang selanjutnya ada aplikasi Akulaku. Nah, ini aplikasi Akulaku adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup besar dan populer ya di Indonesia. Maka tak heran untuk diisi lapangan dari aplikasi Akulaku ini sudah merata di seluruh kota besar. Dan juga sudah banyak kasus ya yang mengalami gagal bayar di Akulaku itu sudah banyak yang didatangi oleh diisi lapangan. Walaupun baru keterlambatan baru 2 bulan, 3 bulan itu sudah didatangi oleh diisi lapangan dari aplikasi Akulaku. Dan selanjutnya ada aplikasi Linbank. Nah, untuk aplikasi Linbank ini diisi lapangannya itu masih random ya. Memang di luar Jabodetabek juga sudah ada diisi lapangan dari aplikasi Linbank ini, namun hanya di lokasi-lokasi tertentu saja yang mungkin terjangkau oleh diisi lapangan tersebut ya. Jadi belum terlalu merata mau itu di luar Jabodetabek ataupun di Jabodetabek. Yang selanjutnya ada aplikasi Singa ID. Nah, untuk aplikasi Singa ID ini diisi lapangannya baru di daerah Jabodetabek saja dan sudah cukup merata ya. Kalau untuk di luar Jabodetabek sebenarnya untuk diisi lapangan dari aplikasi Singa ID ini belum ada. Namun akhir-akhir ini yang mengalami gagal bayar di aplikasi Singa ID yang berada di luar Jabodetabek itu banyak juga tuh yang sudah didatangi oleh diisi lapangan dari aplikasi Singa ID. Mungkin efek menjelang akhir tahun atau tutup buku ya, jadi diisi lapangan dari aplikasi Singa ID ini semakin gencar ya, jadi sudah banyak bermuncul diisi lapangan dari aplikasi Singa ID di luar Jabodetabek. Namun perlu kalian ketahui, untuk di luar Jabodetabek diisi lapangan dari aplikasi Singa ID ini tuh belum terlalu merata. Yang selanjutnya ada aplikasi EasyCash. Nah, untuk aplikasi EasyCash diisi lapangannya itu baru di daerah Jabodetabek. Itu pun juga masih random atau belum merata ya. Nah, untuk di luar Jabodetabek diisi lapangan dari aplikasi EasyCash ini sampai sejauh ini belum ada ya. Jadi buat kalian yang berada di luar Jabodetabek yang mengalami keterlambatan atau gagal tidak perlu khawatir, karena untuk di daerah luar Jabodetabek belum ada diisi lapangannya. Hanya di daerah Jabodetabek saja dan itu juga belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi S-Pinjam atau mungkin S-Paylater ya. Nah, untuk diisi lapangan dari aplikasi S-Pinjam sejauh ini masih random. Jadi untuk di daerah Jabodetabek dan luar Jabodetabek sudah ada namun belum terlalu merata ya. Yang selanjutnya ada aplikasi 360 kredit. Nah, untuk aplikasi 360 kredit ini untuk diisi lapangannya itu baru di daerah Jabodetabek saja dan itu juga masih random atau belum merata. Untuk di luar Jabodetabek untuk diisi lapangan dari 360 kredit ini sejauh ini belum ada ya, karena belum ada kasus juga nih yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi 360 kredit sudah didatangi oleh diisi lapangan walaupun sudah mengalami keterlambatan yang cukup lama. Yang selanjutnya ada aplikasi Indodana Paylater. Nah, untuk aplikasi Indodana ini juga diisi lapangannya baru di daerah Jabodetabek saja ya. Di luar Jabodetabek sejauh ini belum ada. Buat kalian yang sering menanyakan nih tentang aplikasi Indodana, apakah ada diisi lapangannya, perlu kalian ketahui diisi lapangan dari Indodana ini baru di daerah Jabodetabek saja. Yang selanjutnya ada aplikasi HCI. Nah, untuk HCI ini diisi lapangannya merata di seluruh kota besar ya. Jadi mau itu di luar Jabodetabek atau di Jabodetabek diisi lapangannya sudah merata, karena untuk HCI ini salah satu aplikasi yang cukup populer dan juga besar ya. Jadi untuk diisi lapangannya itu sudah merata di seluruh kota besar. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredipo atau Kredipras. Nah, untuk aplikasi ini diisi lapangannya juga sudah merata di seluruh kota besar. Dan next yang selanjutnya ada aplikasi kredit pintar, sama halnya seperti aplikasi Kredipo dan Akulaku. Aplikasi kredit pintar ini salah satu aplikasi pinjaman online besar dan cukup populer. Dan untuk diisi lapangannya itu sudah merata di seluruh kota besar ya.
Yang selanjutnya ada aplikasi Coinwork. Nah, untuk aplikasi Coinwork ini diisi lapangannya masih random ya, mau di daerah Jabodetabek atau luar Jabodetabek, diisi lapangannya itu belum merata. Yang terakhir ada aplikasi Winmas. Nah, untuk aplikasi Winmas ini untuk diisi lapangannya juga sudah merata di seluruh kota, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Diisi lapangan dari Winmas ini sudah banyak yang tersebar. Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi Pinmas yang sering menanyakan tentang diisi lapangannya, sampai bulan Desember 2022 ini diisi lapangannya itu sudah merata di seluruh kota besar. Nah guys, itulah tadi aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sudah ada di diisi lapangannya per bulan Desember 2022. Buat kalian yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini, kalian juga tidak perlu khawatir dan takut ya, walaupun aplikasi-aplikasi ini sudah mempunyai diisi lapangan. Karena tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, dan tidak ada resiko besar selain masuk ke slik OJK ya. Walaupun kalian didatangi oleh diisi lapangan dan kalian memang belum siap untuk membayar tagihan kalian, kalian tidak perlu memaksakan ya. Kalian berterus terang saja kepada diisi lapangan yang datang ke rumah kalian bahwasanya kalian tuh belum ada dana atau mungkin belum siap untuk membayar tagihan kalian. Namun dalam catatan, kalian jangan pernah menjanjikan kapan kalian akan membayar tagihan kalian. Kalau memang tidak sanggup dan belum ada, ya sudah bilang belum siap saja. Jangan pernah menjanjikan apapun kepada mereka, karena ditakutkan mereka akan datang lagi di kemudian hari kalau kalian menjanjikan kapan kalian akan membayarnya. Jadi kalau memang kalian tidak sanggup membayar atau belum siap membayar, kalian berterus terang saja belum siap dan belum tentu juga kapan kalian akan membayar tagihan tersebut ya. Karena itu untuk mencegah diisi lapangan tersebut itu balik lagi ke rumah kalian, karena kalau tidak ada perjanjian dari kalian, mungkin dari pihak mereka juga akan malas untuk balik lagi ke rumah kalian kalau tidak membuahkan hasil ya. Jadi pada intinya ketika kalian mengalami gagal bayar dan keterlambatan dan kalian didatangi oleh diisi lapangan, kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar. Kalau memang sudah tidak sanggup atau tidak siap untuk membayar, sudah stop. Jangan pernah memaksakan atau meminjam lagi di aplikasi-aplikasi lain atau mungkin ke saudara untuk membayar tagihan tersebut, karena itu adalah salah satu hal yang salah ya. Karena itu tentunya akan membuat Anda semakin pusing untuk kedepannya ya. Jadi itu tidak akan mengurangi hutang kalian, namun itu akan membengkakkan tagihan kalian atau hutang kalian ya. Jadi ada baiknya kalau memang kalian tidak bisa membayar atau tidak sanggup membayar, kalian jangan pernah memaksakan untuk membayar. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.